Udah langsung. Assalamualaikum Biar cepat warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. menjelaskan tentang modul 13. Nama saya adalah Fadlan Marifi. Yuk. Tujuan dari modul ini adalah memperbaiki atribut model domain, dapat memperbaiki hubungan model domain, memperbaiki metode model domain, mendeklarasikan konstruktor dari model domain, mempengaruhi perilaku metode, dan membuat komponen dengan interface. Ini adalah contoh dari peta proses. Memperbaiki atribut model domain, atribut mencakup berikut. Pertama itu menyempurnakan metadata atribut. Kedua, memilih tipe data yang sesuai. Ketiga, membuat atribut turunan, dan yang keempat adalah menerapkan enkapsulasi. Deklarasi atribut dalam diagram kelas UML mencakup berikut. Yang pertama adalah nama, visibilitas, jenis, multiplisitas, nilai awal, dan kendala. Menyempurnakan metadata atribut. Bentuknya adalah visibility, nama, ini dalam kurung multiplicity, bagi type dengan int, value, constraint. Ini contohnya. Memilih tipe data yang tepat. Memilih tipe data merupakan trade-off dari transparansi perwakilan, waktu komputasi, dan juga ruang komputasi. Memilih tipe data yang tepat. Tipe-tipe data ada yang namanya string, long, phone number, char array, dan integer array. String merupakan tipe data untuk memerlukan pemetaan antara representasi UI dan representasi penyimpanan. Long merupakan tipe data menghemat ruang, tetapi mungkin tidak cukup untuk mewakili nomor telepon 61 dan luas. Phone number objeknya adalah kelas yang mewakili data ponsel. Char array tipe data ini menggunakan string dan tidak menambah nilai. Integer array tipe data ini menghemat ruang tapi tidak representasional transparan. Berikutnya, sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya? Fadil, gue mau nanya dong. Dalam menyempurnakan metadata atribut, harus memilih data yang tepat. Data yang termasuk data yang tepat apa aja? String, long, phone number, char array, dan integer array. Nah, Oke. Benar. Okay. Akan lanjutkan oleh Bella. Oke, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dipresentasikan oleh Fadil. Membuat turunan atribut dalam analisis ini mungkin memiliki atribut yang Anda tahu dalam diturunkan dari sumber lain atau lebih stabil. Contoh kanonik adalah perhitungan usia seseorang dari tanggal lahirnya. Ini contohnya, ada analisis sama desain. Oke, selanjutnya ada menerapkan enkapsulasi. Untuk menerapkan enkapsulasi ada langkah-langkah. Yang pertama, jadikan semua atribut pribadi atau visibilitas. Kedua, tambahkan metode pengakses publik untuk semua atribut yang dapat dibaca. Yang ketiga, tambahkan metode mutator publik untuk semua atribut yang dapat ditulis atau non-frozen. Lalu ada contoh enkapsulasi seperti ini. Lalu memperbaiki kelas penghubung. Tidak ada perbedaan yang jelas antara analisis dan desain, terutama dalam hal pemodelan
asosiasi kelas, desain biasanya membahas perincian seperti ini. Yang pertama jenis, yaitu asosiasi, agregasi, dan komposisi. Kedua arah traversal atau juga disebut navigasi. Ketiga, asosiasi yang berkualitas. Keempat, mendeklarasikan metode. Ini nggak ada suaranya, Bella ya? Ya, sinyal. Nyala dia ini. Nyala dia. Tadi gue nggak bisa ya. Ini Bella apa nih? Gua post dulu deh. Asosiasi yaitu hubungan sematik antara dua atau lebih pengklarifikasi yang menentukan koneksi di antara intens mereka. Seperti contoh di bawah ini, ada analisis kepada survei kepada pelanggan, lalu pada desainnya itu dari yang survei itu dikirim ke pelanggan, lalu ada survei. Selanjutnya, ada pengumpulan, yaitu suatu bentuk asosiasi khusus yang menentukan hubungan seluruh bagian antara agregat atau keseluruhan dan bagian komponen. Contohnya ada di bawah ini. Lalu ada komposisi, yaitu suatu bentuk agregasi yang mengharuskan bagian intens dimasukkan dalam paling banyak satu komposit pada satu waktu, dan bahwa objek komposit bertanggung jawab atas pembuatan dan penghancuran bagian-bagian itu. Contohnya ada di bawah seperti ini. Sebelum dilanjutkan ke presentasi selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan? Mau nanya, Bel. Ya. Untuk menerapkan enkapsulasi, itu tuh ada berapa langkah sih? Ada 3. Yang pertama, jadikan semua atribut pribadi. Kenapa? Ya, apa aja, nggak tahu. Yang pertama itu ada jadikan semua atribut pribadi atau visibilitas. Lalu yang kedua itu ada tambahkan metode pengakses publik untuk semua atribut yang dapat dibaca. Lalu yang ketiga, tambahkan metode mutator publik untuk semua atribut yang dapat ditulis atau non-frozen. Oke. Lagi. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Syafiq. Oke. Mana ya? Oh, ini. Mana sih? Kok dari sini sih? Mana? Kok salah pencet? Suara gue udah ada belum? Udah ada. Tadi 17 ya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Bella. Selanjutnya adalah navigasi. Jadi pada navigasi ini tuh menunjukkan arah transversal objek saat runtime. Lalu terkadang dalam analisis Anda tidak tahu ke arah mana perangkat lunak akan perlu untuk menavigasi. Masalah ini harus diselesaikan dalam desain sebagai contoh seperti ini. Ada namanya refine. Lalu asosiasi berkualitas. Dalam asosiasi satu ke banyak atau banyak ke banyak sering digunakan memodelkan sistem akan mengakses satu elemen dalam asosiasi sebagai contoh seperti ini. Jadi ada tambahan nama juga. Selanjutnya ada metode hubungan. Metode asosiasi memungkinkan klien untuk mengakses dan mengubah objek terkait. Jadi ada 3, yaitu satu ke satu ke banyak, dan banyak ke banyak. Hubungan satu ke satu memerlukan variabel instansi tunggal, seperti pada contoh di gambar ini.
Terus selanjutnya adalah metode hubungan. Jadi hubungan satu ke banyak memerlukan penggunaan koleksi. Seperti pada gambar juga. Memecahkan hubungan banyak ke banyak. Mengelola banyak ke banyak, asosiasi itu menantang. Jadi pertimbangan untuk ini tuh membatalkan persyaratan pada waktu desain. Menyelesaikan asosiasi banyak ke banyak. Jika asosiasi banyak ke banyak harus dipertahankan. Terkadang dapat menambah kelas menambah kelas. Di antaranya mengurangi asosiasi tunggal banyak ke banyak menjadi 2 asosiasi seperti ini. Nah, menyelesaikan kelas asosiasi. Jadi kelas asosiasi itu hanya bisa ada dalam model analisis. Itu harus diselesaikan kelas yang dapat diprogram di desain. Seperti gambar juga. Nah, ini tuh adalah alternatif kelas asosiasi. Jadi ditempatkan di antara 2 kelas utama. Seperti ini. Baik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, Syafiq, saya ingin bertanya. Metode asosiasi memungkinkan klien untuk mengakses dan mengubah objek terkait. Nah, itu kasusnya apa aja? Untuk kasus itu yang di metode hubungan itu ada 3 kasus. Jadi yang pertama itu 1 ke 1 atau one to one, dan juga 1 ke banyak atau one to many, dan banyak ke banyak, many to many. Baik, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan ke Faras. Oke. Halo, Ras. Udah muncul belum? Akan melanjutkan presentasi dari teman-teman. Nah, yang pertama ada menyelesaikan kelas asosiasi. Sebagai alternatif, kelas asosiasi dapat ditempatkan di antara kelas-kelas 2 kelas. Nah, ini contoh gambarnya dari yang di atas. Selanjutnya, ada metode penyempurnaan. Nah, metode diidentifikasi selama alur kerja berikut. Yang pertama ada analisis CRC yang menentukan tanggung jawab. Yang kedua ada analisis robustness yang mengidentifikasi metode dalam kelas layanan. Dan yang terakhir ada desain yang mengidentifikasi metode aksesor dan mutator untuk atribut dan asosiasi. Nah, jenis metode lain yang digunakan ada manajemen objek, pengujian unit, pemulihan, operasi terbalik, dan gratis. Selanjutnya, ada metode penyempurnaan sintaksnya. Yang pertama ada visibilitas, nama, param, tipe, nilai, balik, dan kendala. Nah, ini contoh gambarnya. Selanjutnya, perilaku metode anotasi. Nah, anotasi UML dapat dilampirkan ke setiap metode untuk mendokumentasikan perilaku metode. Untuk gambar bisa dilihat sendiri. Selanjutnya, mendeklarasikan konstruktor. Nah, konstruktor menginisialisasi objek dan sintaksis yang mirip dengan metode. Contoh gambarnya ada di bawah, itu ada customer, di situnya ada first name, last name, address, dan phone. Nah, selanjutnya ada meninjau kopling. Idealnya, model Anda harus memiliki kopling terendah sambil mempertahankan FRS dan NFRS. Untuk contoh gambar bisa dilihat. Selanjutnya, meninjau kohesi. Idealnya model Anda harus memiliki kohesi tertinggi. Nah, contoh gambarnya ada lower cohesion dan higher cohesion.
Selanjutnya ada membuat komponen dengan antarmuka. Kelas dapat dikelompokkan ke dalam komponen yang kohesif dengan antarmuka yang disediakan dan diperlakukan dengan baik. Contoh gambarnya bisa dilihat sendiri. Di situ ada book reservation, lot return notification, membership, book inventory, dan LAN. Nah, selanjutnya membuat komponen dengan antarmuka. Panah ketergantungan tidak diperlukan jika Anda menggunakan notasi antarmuka yang diperlukan. Namun, Anda dapat menunjukkan panah seperti yang diilustrasikan dalam contoh berikut. Contoh gambarnya sama seperti sebelumnya. Dan yang terakhir, ringkasan. Nah, yang pertama, selama alur kerja desain, Anda harus memperbaiki model domain untuk mencerminkan paradigma implementasi. Yang kedua, modul ini menjelaskan cara memperbaiki fitur-fitur model domain berikut. Ada atribut, hubungan, metode, konstruktor, dan perilaku metode dengan menggunakan anotasi. Dan ketiga, ada kelas-kelas harus ditinjau untuk memastikan bahwa mereka mempertahankan kohesi tinggi dan kopling rendah. Selanjutnya, kelas dapat dikelompokkan menjadi komponen kohesif dengan antarmuka yang terdefinisi dengan baik. Nah, dari sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Dalam metode penyempurnaan, metode diidentifikasi selama alur kerja. Nah, kalau untuk diidentifikasi selama alur kerja, yang pertama itu ada analisis CRC, yaitu yang menentukan tanggung jawab. Selanjutnya ada analisis robustness, yang mengidentifikasi metode dalam kelas layanan. Dan yang terakhir ada desain, yang mengidentifikasi metode aksesor dan mutator untuk atribut dan asosiasi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, dan demikian hasil diskusi dari kelompok berapa kita? 3. Dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.